Sungai terbesar di bumi bukanlah Nil, bukan juga Mississippi. Sungai terbesar adalah Sungai Amazon. Panjangnya lebih dari 6.400 km. Dengan debit airnya menyumbang hampir 20% seluruh air tawar yang mengalir ke laut di planet ini. Kalau Indonesia beserta seluruh pulaunya dipindahkan ke atasnya, panjangnya masih kalah jauh. Tapi ada satu fakta yang jauh lebih ekstrim dari sekadar ukuran. Sungai Amazon dulu mengalir ke arah yang berlawanan. Bukan berubah sedikit, tapi benar-benar terbalik. Awalnya dari timur ke barat, sekarang justru mengalir dari barat ke timur. Dan pertanyaannya bukan sekadar kapan. Pertanyaannya bagaimana mungkin sungai sebesar itu bisa membalik arah dan menciptakan monster terbesar yang pernah hidup di hutan tropis. Dan untuk menjawabnya, kita perlu mundur jauh, sekitar 100 juta tahun lalu. Saat itu, Amerika Selatan belum berdiri sendiri seperti sekarang. Ia masih menempel dengan Afrika dalam satu daratan yang besar. Lalu, sekitar 130 juta tahun lalu, daratan itu mulai retak dan terpisah. Gagasan ini dulu diajukan oleh Alfred Wegener, dan sekarang sudah dibuktikan lewat teori tektonik lempeng. Nah, ketika dua benua itu berpisah, kerak bumi di bagian timur Amerika Selatan ikut terdorong naik. Tidak langsung jadi pegunungan tinggi, tapi cukup untuk membuat sisi timur Brasil lebih tinggi dari wilayah tengahnya. Logikanya sederhana. Air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kalau bagian timur lebih tinggi, maka air tidak akan mengalir ke arah timur. Ia justru mengalir menjauh ke arah barat, menuju wilayah yang sekarang menjadi pegunungan Andes. Tapi ini bukan sekadar asumsi. Seorang peneliti dari University of North Carolina bernama Russell Mapes menemukan kejanggalan saat meneliti sedimen di dasar Amazon modern. Ia menganalisis mineral kecil bernama zircon, sebuah mineral yang bisa menunjukkan umur dan asal batuan tempat ia terbentuk. Ketika usianya diukur, hasilnya justru cocok dengan batuan tua di timur Brasil. Masalahnya, Amazon sekarang mengalir dari barat ke timur, dari Andes menuju Atlantik. Jadi, bagaimana mungkin material dari timur bisa berada di sistem sungai itu? Satu-satunya penjelasan masuk akal adalah pernah ada fase ketika aliran sungai bergerak dari timur ke barat. Tapi disinilah misterinya makin dalam. Kalau dulu air mengalir ke barat, kenapa sekarang mengalir ke timur? Jawabannya ada di barat Amerika Selatan, dan itu adalah pegunungan Andes. Sekitar 65 juta tahun lalu, lempeng Nazca mulai menunjam ke bawah lempeng Amerika Selatan. Proses ini disebut subduksi. Tekanan ini perlahan mengangkat kerak bumi. Hasilnya adalah pegunungan Andes, salah satu rangkaian gunung terpanjang di dunia. Prosesnya memang tidak instan. Ini terjadi selama puluhan juta tahun, tapi efeknya luar biasa. Karena ketika Andes mulai naik, bagian barat Amerika Selatan ikut terangkat, wilayah yang dulu rendah menjadi tinggi. Wilayah tengah kemudian menjadi cekungan besar, dan sungai yang sebelumnya mengalir ke barat mulai kehilangan jalur. Bayangkan sebuah mangkuk raksasa yang sedang ditekan dari satu sisi. Air di dalamnya akan mencari jalur mengalir. Di fase inilah terbentuk sesuatu yang jarang dibahas di sekolah, sistem rawa pebas. Sekitar 23 hingga 10 juta tahun lalu, bagian barat Amazon bukan hutan seperti sekarang. Itu adalah danau dan rawa raksasa seluas jutaan kilometer persegi. Penelitian paleoekologi oleh Carina Horn menunjukkan bahwa wilayah ini menjadi sistem perairan campuran, sebagian tawar, sebagian payau, yaitu campuran air tawar dan air asin. Air laut sempat masuk ke pedalaman. Fosil bakau ditemukan jauh di dalam daratan. Artinya, Amazon pada masa itu bukan sungai yang langsung mengalir ke laut. Ia adalah labirin danau dan rawa. Sungai Amazon akhirnya menembus ke timur dan menyatu dengan Samudra Atlantik. Dan sejak saat itu, alirannya menjadi seperti yang kita kenal sekarang, dari barat ke timur atau Andes ke Atlantik. Tapi perubahan arah ini bukan sekadar soal peta, ia mengubah seluruh sistem kehidupan di dalamnya. Karena ketika jalur air berubah, seluruh makhluk yang bergantung padanya harus beradaptasi. Dan disinilah cerita Amazon berubah dari geologi, menjadi dunia dipenuhi makhluk ekstrem. Karena rawa bebas bukan hanya air tenang, di dalamnya sesuatu tumbuh. Sesuatu yang ukurannya jauh melampaui predator modern. Ketika Amazon akhirnya menemukan jalur ke timur, itu bukan akhir cerita. Itu justru tombol reset bagi seluruh kehidupan di dalamnya. Karena
Selama jutaan tahun sebelumnya, wilayah barat Amazon adalah rawa raksasa bernama sistem Pebas. Dan rawa seperti itu bukan lingkungan yang stabil. Permukaan air naik dan turun secara berkala. Sebagian wilayah berubah dari air tawar menjadi payau. Salinitas meningkat lalu turun lagi. Dan setiap perubahan memaksa makhluk hidup beradaptasi atau punah. Penelitian paleontologi yang dipimpin Bruce McFadden dan kolega menemukan bahwa perubahan hidrologi Amazon menciptakan ledakan spesies baru, sekaligus menghapus banyak yang lama. Habitat berubah drastis. Spesies sungai harus beradaptasi dengan danau. Spesies air tawar harus bertahan di air payau. Dan di lingkungan yang tidak stabil seperti itu, satu pola selalu muncul dalam sejarah bumi. Yang bertahan biasanya yang paling besar. Kita mundur lebih jauh. Sekitar 60 juta tahun lalu, hutan tropis Amerika Selatan saat itu jauh lebih panas dari sekarang. Suhu global bisa 5-10 derajat Celcius, lebih tinggi dari sekarang. Dalam kondisi panas seperti itu, metabolisme reptil bekerja maksimal, dan ukuran tubuh mereka bisa tumbuh ekstrem. Di Kolombia, para ilmuwan menemukan tulang belakang ular sepanjang hampir 15 meter. Namanya Titanoboa, ditemukan oleh tim yang dipimpin Jonathan Bloch dan Carlos Jaramillo. Tapi yang membuatnya benar-benar ekstrem adalah tekanannya. Ular membunuh dengan lilitan. Semakin besar diameter tubuhnya, semakin besar tekanan yang bisa dihasilkan. Berdasarkan estimasi biomekanik dari tim yang dipimpin Jonathan Bloch, Titanoboa diperkirakan mampu menghasilkan tekanan lilitan lebih dari 400 PSI, cukup untuk menghentikan aliran darah mangsa dalam waktu singkat, dan ia hidup di rawa yang dangkal. Artinya, di sistem Pebas yang airnya keruh dan lambat, Titanoboa berada di posisi predator puncak. Dengan ukuran 15 meter dan berat lebih dari 1 ton, hampir tidak ada hewan air lain yang aman dari lilitannya. Tapi ia bukan satu-satunya. Masuk ke era Miosen sekitar 13 juta tahun lalu. Di sistem rawa yang sama, muncul predator lain yang lebih mengintimidasi. Namanya Purusaurus. Seekor buaya raksasa dengan panjang diperkirakan 10-12 meter dan berat bisa mendekati 8 ton. Fosilnya ditemukan di Peru dan Brasil. Analisis biomekanik yang dipublikasikan oleh peneliti seperti Juan Carlos Cisneros dan kolega menunjukkan tekanan gigitannya bisa mencapai lebih dari 69.000 Newton. Sebagai perbandingan, buaya air asin modern yang terbesar saat ini rata-rata berada di kisaran 16.000 Newton. Artinya, kekuatan gigitan Purusaurus bisa lebih dari 4 kali lipat predator modern terbesar. Dengan ukuran rahang hampir 1,5 meter, 1 kali jepitan sudah cukup untuk meremukkan tempurung kura-kura raksasa atau tulang mamalia besar, dan ia hidup di sistem rawa yang sama dengan Titanoboa. Di air yang sama, hidup kura-kura raksasa bernama Stupendemeis. Panjang tempurungnya bisa mencapai 2 hingga hampir 3 meter, dengan berat diperkirakan lebih dari 1 ton. Sebagai perbandingan, kura-kura terbesar yang masih hidup hari ini, kura-kura Galapagos, rata-rata hanya sekitar 1,2 meter. Artinya, Stupendemeis hampir 2 kali lebih panjang dan berkali-kali lebih berat. Yang lebih ekstrem, pada beberapa fosil ditemukan bekas gigitan besar di tempurungnya. Analisis menunjukkan bekas itu cocok dengan rahang Purusaurus. Artinya, satu sistem rawa bisa dihuni oleh ular sepanjang bus, buaya sepanjang truk kontainer, dan kura-kura sebesar meja makan. Semua ini terjadi karena satu hal, cekungan Amazon tertutup dan stabil sebagai rawa raksasa. Tapi kondisi itu tidak bertahan selamanya. Sekitar 10 juta tahun lalu, ketika Amazon akhirnya menembus ke Atlantik, sistem rawa Pebas mulai mengering. Air mulai mengalir lebih cepat. Lingkungan berubah dari danau lambat menjadi sungai dinamis. Predator raksasa yang bergantung pada perairan tenang mulai kehilangan habitat. Dan ketika aliran sungai makin kuat, suhu global juga perlahan menurun, membuat iklim bumi berubah total. Amazon sempat memasuki fase yang lebih kering. Sebagian wilayahnya berubah menjadi sabana terbuka, dan di fase seperti ini, pemain baru pun muncul. Bukan lagi reptil, tapi mamalia besar. Sekitar 2 juta tahun lalu, Amerika Selatan dihuni oleh megafauna darat. Ada Toxodon, mamalia besar dengan panjang sekitar 2-3 meter. Tubuhnya tebal seperti badak, tapi tengkoraknya lebih rendah dan moncongnya lebar, mirip kuda Nil. Struktur giginya menunjukkan ia pemakan tumbuhan keras, seperti rumput dan vegetasi savana terbuka. Lalu ada Glyptodon,
kerabat jauh armadillo modern, tapi dalam ukuran yang jauh ekstrem. Panjangnya bisa mencapai 3 meter dengan berat mendekati 1-2 ton. Seluruh punggungnya dilindungi cangkang berbentuk kubah yang tersusun dari ratusan lempeng tulang menyatu. Ketebalan cangkangnya bisa mencapai 5 cm. Ada sloth darat raksasa seperti Megatherium. Tingginya saat berdiri bisa mencapai 6 meter, setara tinggi gajah Afrika dewasa, dengan berat diperkirakan 3-4 ton. Berbeda dengan sloth modern yang lambat dan hidup di pohon, Megatherium hidup di darat dan memiliki cakar melengkung sepanjang hampir 30 cm. Cakar itu bukan untuk berburu, tapi untuk menarik cabang pohon dan merobohkan vegetasi. Dan di antara mereka, predator puncaknya adalah Smilodon populator. Ia adalah spesies terbesar dari kelompok kucing bertaring panjang di Amerika Selatan. Panjangnya bisa mencapai 2 meter, dengan berat diperkirakan 400 kg, jauh lebih besar dari singa modern. Taring atasnya bisa tumbuh hingga 28 cm. Itu bukan untuk menggigit tulang. Struktur rahangnya justru tidak sekuat singa. Sebaliknya, Smilodon menggunakan tubuhnya yang berat dan kaki depan yang sangat berotot untuk menjatuhkan mangsa, lalu menusukkan taring panjangnya ke bagian leher atau tenggorokan. Amazon bukan lagi rawa reptil. Ia menjadi lanskap terbuka dengan mamalia raksasa. Dan lagi-lagi, perubahan lingkunganlah yang menjadi pemicunya. Tapi kali ini, perubahan itu tidak murni geologi. Karena sekitar 15-20 ribu tahun lalu, sesuatu yang baru masuk ke benua ini, manusia. Manusia pertama tiba di Amerika Selatan lewat migrasi dari utara. Mereka membawa teknologi sederhana seperti senjata, api, dan strategi berburu. Dalam waktu relatif singkat secara evolusi, sebagian besar megafauna pun punah. Toxodon hilang, Glyptodon hilang, Smilodon menghilang dari catatan fosil. Perubahan iklim memang berperan, tapi banyak ilmuwan, termasuk Paul Martin, berargumen bahwa tekanan berburu manusia mempercepat kepunahan. Dan sejak saat itu, Amazon memasuki fase baru. Hutan hujan tropis kembali mendominasi, curah hujan meningkat, sistem sungai modern stabil. Predator raksasa memang hilang, tapi bukan berarti Amazon menjadi jinak. Hari ini, predator puncaknya adalah jaguar. Ia memang jauh lebih kecil jika dibanding Smilodon, tapi kekuatannya ada di rahang. Tekanan gigitannya bisa mencapai sekitar 1.500 PSI, tertinggi di antara semua kucing besar. Sebagai perbandingan, singa dan harimau berada di bawahnya. Jaguar tidak membunuh dengan mencekik seperti singa. Ia menggigit langsung ke tengkorak atau tempurung mangsanya. Itulah sebabnya ia bisa menembus cangkang kura-kura, bahkan kulit tebal caiman. Ular terbesarnya adalah anaconda hijau. Seperti Titanoboa, ia membunuh dengan lilitan. Mangsa anaconda bukan hewan kecil. Ia bisa memangsa kapibara seberat 50 kg, rusa, bahkan caiman muda. Dan meskipun ukurannya tidak lagi sepanjang bus, Amazon tetap menjadi ekosistem paling kompleks di bumi. Dengan lebih dari 10% spesies dunia hidup di sana. Semua ini berawal dari satu peristiwa geologi, perubahan arah sungai. Bayangkan dampaknya. Jika Andes tidak pernah naik, Amazon mungkin tetap mengalir ke barat. Jika rawa bebas tidak pernah terbentuk, Titanoboa mungkin tidak pernah ada. Dan jika sungai tidak menembus ke timur, ekosistem hutan hujan modern mungkin tidak pernah lahir. Satu perubahan arah air mengubah evolusi satu benua. Tapi dari perubahan itu lahirlah kehidupan yang lebih besar. Mungkin hidup juga begitu. Kadang arah yang kita kira benar berubah secara tiba-tiba. Tekanan datang dari luar. Lanskap hidup ikut bergeser. Tapi seperti Amazon, arah baru bukan berarti akhir. Kadang itu justru awal dari versi diri yang jauh lebih kuat.